A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bareng-bareng semua. Yang menjadi kegalauan saya, kenapa Tuhan memilih saya untuk hidup, untuk ada. Jadi kalau misalnya ditanya ya, saya ingin tanya sekali, Tuhan, kenapa Engkau memilih aku untuk hidup? Ya jawabannya akan secara logika kan. Ya udah, tanya aja sama Tuhan. Tetapi kata Bapak Guru, saya harus tanya ke Simbah Guru. Ya mungkin saja bisa jawab. Terima kasih. Kasih. Kita niati aja karena sekarang tinggal 20 menit kurang. Kita niati maksimal sampai 3:30 sisan. Saya harus singkat dan saya mohon izin Sabrang dan Mas Suko untuk ikut mengingatkan. Tapi saya pasti tidak akan saya uraikan terlalu mendalam. Jadi sehubungan dengan anak kita yang mengatakan, kenapa saya yang dipilih gitu ya? Kenapa saya, dengan semua pertanyaan eksistensial dia tadi, itu saya rentang luas seperti ini. Sabrang mengatakan beda antara identitas dengan personalitas. Ya, kalau personalitas itu adalah kondisi alamiah Anda, identitas adalah yang Anda bangun secara budaya atau secara pemikiran, yang terapannya bisa di politik, bisa di organisasi, bisa di apa saja. Saya ingin katakan sama Anda, ini Ma'iyah ini luar biasa, ilmunya tidak fakultatif, ilmunya sangat universal, sehingga kita sampai ke tataran sampai marifat tadi, dan itu semua relevan satu sama lain. Saya ingin katakan satu hal, bahkan tidak ada personalitas dalam kehidupan manusia aslinya. Anda jangan berpikir bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad. Selama kamu masih menyangka Muhammad adalah punya personalitas di mana dia adalah anaknya Pak Abdullah dan Ibu Aminah, Anda salah sangka. Kalau Anda menyangka saya adalah Muhammad Ainun Najib, itu sumber penderitaan Anda di masa yang akan datang, karena saya bukan Nabi Ainun Najib. Ya. Ini mungkin masih jadi pertanyaan Anda, tapi bisa lebono omonganku iku. Kok kon salah sangka kon? Aku dudu Ainun Najib. Ya. Muhammad bin Abdullah yang dikasih jatah 63 tahun itu pun cuma identitas sementara. Bukan personalitas. Itu identitas, dia harus dilahirkan secara fisik dan harus dari bapak ibu tertentu, karena ada keperluan untuk mendatangkan Al-Quran bagi seluruh umat manusia di bumi. Jadi itu identitas yang sangat sederhana dan hanya dibatasi 63 tahun. Kalau Anda bertanya, siapa personalitas Muhammad? Oh, dia kalau mau dicari, katakanlah ada personalitasnya. Oh, dia lahir sebelum Jibril, dia lahir sebelum Iblis, sebelum Kanzul Jannah, sebelum Al-Khoshi, sebelum As-Sajid, sebelum Ar-Roqi, sebelum yang paling roke, orang yang paling menundukkan badannya kepada Allah, orang yang paling mensujudkan wajahnya kepada Allah, orang yang paling bisa dipercaya untuk menjadi penyebar kesejahteraan atau bendaharawan surga. Dia adalah juniornya Muhammad. Jadi Muhammad itu bukan yang Anda kenal di Arab itu. Yang Anda kenal di Arab itu adalah resonansi dari personalitas Muhammad. Lagi nek anjane kate runu tak dudui kok. Ya, jangan disangka Muhammad bin Abdullah itu adalah personalitas. Itu cuma tugas sementara dan hanya sebentar sekali, yaitu 63 tahun. Jangan disangka bahwa dia sebuah diri. Dia hanya sebuah peran. Ya, Mas. Kalau dicari, oke, kalau masih ada personalitasnya, ya Nur Muhammad, cahaya Muhammad, Big Bang kata orang modern. Di mana Allah menciptakan cipratan cahaya yang kemudian menjadi kumparan-kumparan, terus kemudian membelah-belah menjadi planet-planet dan galaksi-galaksi, satelit-satelit dan matahari-matahari. Jadi Muhammad itu lahir sebelum alam semesta, Muhammad itu lahir sebelum Iblis, apalagi Jibril.
Maka Jibril itu adalah juniornya Muhammad. Maka kapan saja Muhammad memanggil Jibril, Jibril akan datang. Bahkan iblis yang disuruh berperan untuk menjadi musuhnya manusia dan musuhnya Muhammad itu bisa dipanggil, didhawuhi, ditimbali oleh Muhammad kapan saja, dan apapun yang ditanyakan oleh Muhammad dijawab oleh iblis dengan sejujur-jujurnya. Kalau dia benar-benar musuh, dia tidak akan menjawab sejujur-jujurnya. Dia hanya berperan. Jadi iblis itu cuma identitas, bukan personalitas. Anda jangan salah sangka. Nah, kalau dikejar lagi, sebenarnya tidak ada Nur Muhammad. Itu bukan personalitas, tidak ada diri yang sejati kecuali Allah itu sendiri subhanahu wa ta'ala. Yang lain bukan diri, yang lain hanya cipratan dari diri sejati. Cetok ya. Jadi kon iku aja tak gopoh karo awakmu dhewe. Kok aku anggitmu kon iku ono ta? Kon iku gak ono. Iku mek kun wis kon mari ono gak ono, mari ono gak ono. Gak ono masalah. Jadi awakmu gak usah perhatian sama dirimu. Dirimu itu tidak penting. Dan saya hidup itu bekalnya adalah yakin bahwa aku tidak penting. Yakin bahwa bukan aku ini yang akan jadi pusat perhatianku. Di dalam diriku tidak ada aku. Di dalam diriku tidak ada Ainun Najib. Karena sudah penuh cinta. Dan cintaku tidak boleh aku tujukan kepada diriku sendiri yang sementara bernama Ainun Najib. Di dalam diriku tidak ada diriku. Gitu loh. Wah, ini nak diterusno kon tambah pecah ndasmu, utangnya akeh. Tidak puisi-puisi jam 3 esok. Wes, nek disederhanakan gini. Di dalam diri Karwo ada apa? Seharusnya di dalam diri Karwo itu penuh urusan Jawa Timur, betul enggak? Selain itu tidak ada di dalam diri Karwo. Tapi Anda lihat semua pejabat, hampir semua pejabat, semua presiden di dalam dirinya penuh dengan dirinya. Betul enggak? Sehingga didik bela diri karena perhatian utama dia adalah kepada dirinya yang dia sangka ada. Kalau Anda ingin menjadi orang besar, kalau Anda ingin meraih kebesaran, Anda tidak bisa memanggul kebesaran dan tidak bisa menjadi kebesaran itu selain Anda bergabung dengan kebesaran sejati, yaitu Allah Al-Akbar. Kalau Anda bergabung dengan kebesaran Allah, maka engkau menjadi bagian dari kebesaran itu. Anda tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun saja. Gitu ya. Jadi aku nang anakku sing arep ndi arep Malang nanti. Sing Nadia, ya bener. Nadia apa yang sebelumnya? Ya Nadia. Nadia, kamu ndak usah pikirin dirimu sendiri dan ndak usah kok aku lah anggitmu aku iku sapa? Kon iku sapa anggitmu? Gak usah kok perhatian no awakmu iku. Tapi nek ancane kon ngeyel tiap hari kamu bertanya begitu, kon tak kandhani. Sebentar lagi kamu akan tahu kenapa kamu yang dipilih oleh Allah menjadi dirimu. Radio ya. 1 tahun kemudian kamu akan tahu kenapa engkau yang dipilih. Cukup 1 menit sesudah kamu tahu apa isi hati suamimu. Nek kon wis ro isine atine suamimu, kon iso jawab pertanyaanmu iku mang. Dan percayalah, sampai akhir hayatmu kamu tidak benar-benar tahu isi hati suamimu. Wes ta aja adik percaya karo sapa-sapa kejaba karo Gusti Allah. Bojomu nuroni kon bayangno Luna Maya iki. Jadi sudahlah, jadi kamu jangan tuntut suamimu kayak apapun dan jangan tuntut dirimu kayak apapun. Penuhilah dirimu dengan pekerjaan-pekerjaan dan perbuatan baik yang Allah perintahkan. Jadi dirimu adalah perbuatan baikmu itu, bukan Nadianya, bukan yang kamu sangka dirimu itu. Jadi orang yang masih sedih, orang yang masih pesimis, orang yang masih tidak punya semangat adalah orang yang salah sangka terhadap dirinya sendiri. Dan karena dia salah sangka kepada dirinya sendiri, maka dia juga salah sangka kepada dunia, dia salah sangka kepada apa saja, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pasti salah sangka. Wes ya. Cik iso diterusno iki, tapi cukup ya. Cukup. Dah. Jangan salah sangka kamu. Jadi dirimu itu enggak usah anu lah, enggak usah peduli lah. Aku gak peduli kok. Aku gak peduli karo awakku. Karena aku sepi, karena kadang-kadang aku ingat aku ini seolah-olah aku
tapi kemudian lupa lagi karena aku harus ketemu dengan Bang Wetan. Nanti pulang dari sini naik mobil, dolek rawon, rada eling meneh. Loh aku ndek endi rek? Ngono kan? Nah itu saya itu mengalami kesepian terus menerus. Dan kesepian itu aku perlukan. Aku topong rame rek. Kamu pikir kalau riuh rendah suara itu tidak sepi? Semakin riuh rendah semakin sepi. Kalau engkau berada di dalam dirimu yang sejati, yang jauh di lubuk jiwamu itu. Mulane wong Jawa duwe topo ngrame, gitu lho rek ya. Nah, tapi iki wis cukup lah.